Selamat datang di sesi bedah tuntas kita kali ini. Em, Coba Anda ingat-ingat lagi ya. Kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar frustrasi saat menghadapi orang lain? Pasti sering ya. Iya kan? Mungkin itu rekan kerja yang keras kepala. Atau pasangan yang kayaknya nggak mau mengerti sudut pandang Anda. Atau bahkan anak yang sulit banget diatur. Anda nggak sendirian. Betul, kita semua pasti pernah di posisi itu. Nah, hari ini saya berani menjanjikan sesuatu untuk Anda. Sesi ini adalah jalan pintas Anda untuk memahami sifat dasar manusia. Kita punya setumpuk materi sumber klasik yang sangat luar biasa tentang teknik dasar menangani manusia. Dan misi kita hari ini adalah membedah teks tersebut secara tuntas, paragraf demi paragraf, dari awal sampai akhir. Tepat sekali. Dan apa ya, yang membuat materi yang kita bedah hari ini begitu membuka mata adalah premis utamanya. Jadi gini, ketika kita berurusan dengan manusia, kita sering lupa kalau kita itu tidak sedang berurusan dengan makhluk yang logis. Makhluk emosional kan maksudnya? 100% emosional. Cerita-cerita nyata yang akan kita bahas hari ini bukan sekedar teori kering. Ini cermin yang akan mengubah total cara Anda melihat setiap interaksi sehari-hari. Bener banget, kita nggak akan melewatkan satu ilustrasi pun. Karena detail-detail inilah yang bikin materinya sangat kuat. Kisah pembukanya aja langsung bikin saya terpaku loh. Yang di New York itu ya? Iya, ini terjadi pada tanggal 7 Mei 1931. Sebuah kisah nyata yang sangat dramatis. Saat itu perburuan penjahat paling sensasional dalam sejarah kota tersebut mencapai klimaksnya. Targetnya adalah seorang pembunuh dan perampok bernama Crowley. Julukannya Crowley dua senjata. Padahal ironisnya, dia bahkan nggak merokok dan nggak minum minuman keras. Dan saat itu dia terjebak di apartemen kekasihnya kan? Di West End Avenue. Pemandangannya saat itu benar-benar kayak adegan film aksi yang mencekam. 150 polisi dan detektif mengepung gedung itu. 150? Iya, mereka sampai menjebol atap, melepaskan gas air mata, dan memasang senapa mesin di gedung-gedung sekitarnya. Bayangkan ya, selama lebih dari 1 jam, area pemukiman yang biasanya tenang itu dipenuhi suara tembakan, ditonton oleh 10.000 orang yang tercekam. 10.000 orang? Gila sih. Nah, ketika Crowley akhirnya tertangkap, komisaris polisi saat itu, E.P. Mulroney, membuat pernyataan yang sangat tajam. Beliau bilang Crowley ini adalah salah satu kriminal paling berbahaya yang pernah ada. Orang yang bisa membunuh hanya karena alasan sepele. Seolah hanya karena jatuhnya sehelai bulu. Tapi disinilah letak ironi psikologisnya yang bikin saya tercengang. Bagaimana Crowley melihat dirinya sendiri? Di tengah hujan peluru polisi ke arah apartemennya itu, dia masih sempat-sempatnya menulis surat. Sambil berdarah-darah kan? Iya, darahnya menetes ke kertas itu, meninggalkan jejak merah. Dan Anda tahu apa yang dia tulis? Dia bilang begini, "Di balik pakaian saya ada sebuah hati yang letih, tetapi sebuah hati yang baik, yang tidak tega melukai siapapun." Pernyataan yang sangat kontradiktif sih, karena kalau kita mundur sedikit ke kejadian sebelum pengepungan itu, realitasnya itu sangat berbeda. Crowley saat itu sedang berkencan dengan pacarnya di dalam mobil di Long Island. Seorang polisi berjalan menghampiri dan dengan sopan meminta, "Coba saya lihat surat izin mengemudi Anda." Cuma minta surat izin loh. Betul, tanpa peringatan, Crowley langsung menarik senjatanya dan menembak polisi itu. Dan nggak berhenti di situ. Saat polisi itu sudah jatuh bermandikan darah, Crowley melompat keluar, merampas senjata si polisi dan menembakkan peluru lagi ke tubuh yang sudah terkapar itu. Dan pria yang menembak polisi tanpa alasan ini mengklaim punya hati yang baik. Bahkan ya saat dia akhirnya divonis dan dibawa ke kursi listrik di penjara Sing Sing, apa dia menunjukkan penyesalan? Sama sekali enggak. Kata-kata terakhirnya malah, "Ini yang saya peroleh karena membela diri." Membela diri. Luar biasa. Pikir defensif ini ternyata bukan cuma milik Crowley. Teks kita menyoroti tokoh sejarah lain, Al Capone, bos mafia legendaris itu. Oh iya, Al Capone. Al Capone pernah mengeluh kalau dia sudah menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya untuk memberi orang-orang kesenangan. Tapi balasan yang dia dapatkan malah pelecehan dan diburu aparat. Astaga. Al Capone merasa dirinya pahlawan masyarakat. Begitulah cara kerjanya. Dad Schultz, salah satu pimpinan gangster paling ditakuti di New York juga merasakan hal yang sama. Dia dengan sangat serius memberitahu sebuah surat kabar kalau dia pada dasarnya adalah penderma publik. Wah, ini pola yang konsisten ya. Kepala penjara Sing Sing, Warden Laws, yang menangani ribuan narapidana menyimpulkan hal ini dengan sangat brilian.
Beliau menyadari bahwa sangat sedikit kriminal yang menganggap diri mereka orang jahat. Mereka merasa sama manusiawinya dengan Anda dan saya. Jadi mereka merasionalisasi tindakan mereka. Mereka punya pembenaran logis untuk setiap hal buruk yang mereka lakukan. Tepat. Nah, coba Anda yang sedang mendengarkan ini renungkan sejenak. Jika penjahat kelas kakap saja selalu punya pembenaran dan tidak pernah menyalahkan diri sendiri, gimana dengan orang-orang biasa di sekitar kita? Gimana dengan rekan kerja yang melakukan kesalahan atau anggota keluarga kita? Pasti lebih defensif lagi. Makanya ini mengingatkan saya pada tokoh John Wanamaker, pendiri jaringan toko retail besar. Beliau pernah menyadari kalau mengkritik itu sungguh tindakan yang bodoh. Wanamaker bilang, dia sudah punya cukup banyak masalah mengatasi keterbatasannya sendiri tanpa perlu marah-marah menyadari fakta bahwa Tuhan memang tidak membagi kecerdasan secara merata kepada setiap orang. Kesimpulan Wanamaker itu luar biasa tepat. Teks ini menegaskan sebuah fakta sifat manusia yang butuh waktu puluhan tahun untuk dipahami oleh sang penulis. 99 dari 100 orang tidak akan pernah mengkritik dirinya sendiri, tidak peduli seberapa besar kesalahan mereka. Kenapa begitu? Karena kritik itu sia-sia. Kritik hanya menempatkan seseorang dalam posisi defensif, dan insting pertama mereka adalah langsung berusaha membenarkan diri. Ada satu kisah yang membuktikan betapa fatalnya kritik ini. Ini melibatkan penulis terkenal masa lalu, Richard Harding Davis. Suatu ketika, penulis sumber teks kita ini sedang menyiapkan artikel dan menyurati Davis untuk bertanya tentang metode kerjanya. Nah, ini cerita yang memalukan buat si penulis teks. Sangat memalukan. Masalahnya, penulis kita ini baru saja menerima surat dari orang lain yang di bawahnya ada embel-embel kalimat arogan. Tulisannya, didikte tetapi tidak dibaca. Penulis kita waktu itu merasa kalimat itu keren banget, seolah menunjukkan betapa sibuk dan pentingnya si pengirim. Jadi dia tiru. Betul. Tanpa pikir panjang, saat menyurati Davis, dia sengaja menempelkan catatan yang sama. Didikte tetapi tidak dibaca. Murni cuma buat pamer. Dan bisa ditebak, Davis sama sekali nggak terkesan. Davis membalasnya dengan cara yang sangat menohok. Dia nggak menjawab pertanyaannya, melainkan sekedar mengembalikan surat asli itu dengan tambahan catatan kecil. Catatannya bilang kalau surat itu adalah sesuatu yang paling tidak sopan yang pernah ia terima, kan? Iya, penulis kita memang menyadari kesalahannya, tapi yang paling membekas di benaknya selama bertahun-tahun kemudian bukanlah pelajarannya, melainkan rasa sakit hati dan rasa terhina. Ini membuktikan kalau kritik tajam, meskipun mungkin pantas diberikan, seringkali hanya membuahkan rasa sakit hati abadi. Ini membawa kita kembali ke poin Anda di awal tadi. Manusia adalah makhluk emosi. Dan bicara soal emosi, ada sebuah tulisan abadi berjudul Ayah Juga Lupa karya W. Livingston Larned yang dibahas mendetil di teks ini. Kisah ini begitu universal, sampai-sampai dicetak ulang dan diterjemahkan ke seluruh dunia. Ceritanya sangat menyentuh. Banget. Tentang seorang ayah yang menyelinap masuk ke kamar anak laki-lakinya di malam hari. Anaknya sedang tertidur pulas, tangannya merayap di bawah pipi, dahinya lembab oleh keringat. Sang ayah berdiri di sana dengan rasa bersalah yang benar-benar mencekik. Di keheningan malam itu, sang ayah menyadari betapa kasarnya dia sepanjang hari. Dia menelaah ulang perlakuannya layaknya seorang mandor pabrik yang terus mencari kesalahan buruhnya. Daftarnya panjang sekali dan membuat dada sesak. Sang ayah ingat bagaimana dia membentak anaknya di pagi hari hanya karena si anak menyeka muka sekilas dengan handuk tanpa mencuci bersih. Terus memarahinya karena sepatunya kotor. Iya, dia juga berteriak saat anaknya melempar barang ke lantai. Di meja makan, kritikannya nggak berhenti. Dia menuduh anaknya meludahkan makanan, makan terburu-buru, menaruh siku di meja, bahkan memprotes olesan mentega yang terlalu tebal di roti. Mentega aja diprotes ya? Parah kan? Dan puncaknya sungguh memilukan. Saat sang ayah mau berangkat kerja, si anak berbalik melambai dan berkata, "Selamat tinggal, ayah." Tapi apa balasan si ayah? Dia malah mengerutkan kening dan membentak agar anaknya menegakkan bahu. Tetapi saat melihat anaknya tertidur damai, realitas menghantam sang ayah. Dia melihat bahwa di balik semua omelan itu, anaknya masihlah seorang anak kecil. Baru kemarin rasanya kepala anak itu tertidur nyaman di bahu ibunya. Kesalahan terbesar sang ayah bukanlah pada anaknya, tetapi pada ekspektasinya sendiri. Dia menuntut anaknya bertingkah seperti orang dewasa. Betul, dia telah menuntut seorang anak kecil untuk bertingkah laku sempurna.
Pesannya sangat jelas dari bab 1 ini. Daripada sibuk mencerca dan mengkritik, mari kita coba mengerti. Mencoba memahami mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Itulah yang melahirkan simpati, toleransi, dan kebaikan hati. Nah, kalau orang menolak kritik, lalu apa sebenarnya dorongan terdalam yang memotivasi manusia? Teks ini memberikan jawaban yang sangat menarik di bab 2. Dorongan itu adalah hasrat untuk menjadi penting. Ini adalah akar peradaban. Tanpa hasrat ini, kita tidak akan ada bedanya dengan binatang. Kalau kita perhatikan contoh-contoh sejarah yang dipaparkan, polanya sangat jelas loh. Hasrat ini yang membuat seorang pelayan toko bahan makanan yang miskin dan tidak berpendidikan terdorong mempelajari buku hukum yang kebetulan ia temukan di dasar tong seharga 50 sen. Pelayan toko itu Abraham Lincoln, kan? Betul, Abraham Lincoln. Hasrat yang sama mengilhami Charles Dickens menulis novel-novel epiknya, menggerakkan arsitek Christopher Wren merancang simfoni di atas batu, membuat Rockefeller terus menumpuk uang yang bahkan tak sanggup ia habiskan. Termasuk memotivasi keluarga-keluarga kaya membangun rumah megah yang jauh melebihi kebutuhan mereka. Dan yang mengejutkan, hasrat ini jugalah yang memotivasi para pelaku kriminal. Nah, ini unik. Banyak penjahat yang ditangkap justru merasa kecewa kalau nama mereka tidak masuk koran. Mereka lebih suka melihat foto mereka terpampang di halaman depan, bersanding dengan figur olahraga atau politisi terkenal, ketimbang memikirkan hukuman penjara yang sudah menanti mereka. Itu poin yang krusial. Teks mencatat satu kalimat luar biasa. Beritahu saya bagaimana Anda memperoleh perasaan penting itu, maka saya akan memberitahu siapa Anda. Cara kita memenuhi hasrat inilah yang mendefinisikan karakter kita. Contohnya Rockefeller tadi. Ya, dia memenuhi perasaan pentingnya dengan menyumbangkan jutaan dolar untuk membangun rumah sakit di Peking, Cina, menolong orang-orang yang belum pernah ia temui, sementara orang jahat mencarinya dengan jalan kekerasan. Sejarah penuh dengan contoh bagaimana para tokoh besar sangat haus akan pengakuan ini. George Washington bahkan menuntut agar dia dipanggil Yang Mulia Presiden Amerika. Columbus memohon gelar Admiral Lautan dan Raja Muda India. Wow, gelar yang panjang. Catherine the Great dari Rusia menolak membuka surat yang tidak diawali dengan sapaan Yang Mulia. Dan ada kisah tentang Nyonya Lincoln yang membentak Nyonya Grant di Gedung Putih seperti macan betina hanya karena Nyonya Grant berani duduk sebelum dirinya dipersilahkan. Saking ekstrimnya dorongan ini, teks kita menceritakan bahwa hasrat ini bisa membuat orang berpura-pura sakit, bahkan sampai menjadi gila loh. Oh, yang pura-pura sakit itu? Iya. Ada satu kisah tentang seorang wanita cacat yang berbaring di tempat tidur selama 10 tahun penuh. Ibunya yang sudah tua renta harus naik turun tangga ke lantai 3 setiap hari untuk membawakan baki makanannya. Namun, suatu hari ibunya meninggal karena kelelahan. Terus apa yang terjadi? Wanita itu tiba-tiba bangkit, berpakaian dan hidup normal seolah tidak pernah sakit. Penyakitnya selama 10 tahun ternyata cuma cara untuk mendapatkan perhatian dan merasa penting. Dan bicara soal kegilaan, statistik medis yang disajikan teks ini sangat membuka wawasan. Sekitar setengah dari kasus kegilaan disebabkan oleh masalah fisik, seperti memar otak atau toksin. Tapi setengahnya lagi, otak mereka sama sehatnya dengan otak kita. Mereka lari ke alam hayal karena di sanalah mereka bisa menemukan perasaan penting yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Ada contoh dari seorang dokter tentang pasien wanitanya yang hidupnya sangat tragis. Suaminya menolak makan bersamanya, dia nggak punya anak, dan kehilangan prestise sosial. Wanita itu akhirnya gila. Di dalam alam halusinasinya, dia merasa apa? Dia merasa sudah bercerai, lalu menikah lagi dengan seorang aristokrat Inggris. Dia maunya dipanggil Lady Smith. Lebih parah lagi, dia merasa punya bayi baru setiap hari. Saat sang dokter ditanya apakah dia berharap bisa menyembuhkan wanita itu, dokter itu menolak. Karena wanita itu lebih bahagia dalam kegilaannya. Betul sekali. Realitas kurangnya penghargaan di dunia nyata ini sangat menyedihkan. Ada cerita tentang seorang istri petani yang menyajikan setumpuk jerami untuk makan malam para pekerja lelakinya. Jerami beneran? Jerami beneran. Waktu ditanya kenapa, si istri menjawab dengan santai. Selama 20 tahun saya memasak untuk kalian, saya tidak pernah mendengar satu kata pun yang menunjukkan bahwa kalian tahu bedanya masakan saya dengan jerami. Masuk akal sih. Sebuah studi bahkan menemukan bahwa alasan utama mengapa istri dan juga suami melarikan diri dari rumah adalah kurangnya penghargaan. Sebagai perbandingan yang positif, ada kisah tentang suami yang diminta istrinya menyebutkan 6 hal yang perlu diubah dari si istri. Suami ini bisa aja mikir 1000 hal,
Tapi esoknya dia malah mengirim 6 kuntum mawar merah dengan pesan, "Saya tidak bisa memikirkan 6 hal yang ingin saya ubah. I just love the way you are." Istrinya langsung menyambutnya dengan air mata bahagia. Itulah yang disebut prinsip 2. Makanan untuk harga diri. Analogi di teksnya bagus banget. Kita rutin memberi makanan seperti daging panggang dan kentang untuk energi tubuh. Tapi kita lalai memberi kata-kata penghargaan yang berdema seperti musik dari bintang-bintang pagi di ingatan mereka. Penyiar radio Paul Harvey dalam Kisah yang Tertinggal juga menyorosi ini. Iya, teks ini ngasih banyak contoh sehari-hari. Memuji anak yang bawa rapor bagus, memuji saat mereka memanggang kue atau membuat kandang burung, memuji koki restoran untuk daging mignon yang enak, dan memuji penjual yang letih. Jadi, kesimpulan bab 2, berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Nah, kita masuk ke bab 3, berbicara tentang apa yang mereka inginkan. Ini bab tentang membujuk orang. Gimana tuh analoginya? Tunjukkan bahwa rokok membuat mereka nggak bisa masuk tim basket atau menang lomba lari 100 meter. Kisah Ralph Waldo Emerson itu. Suatu hari Emerson dan putranya sedang berusaha keras memasukkan seekor anak sapi ke dalam kandang. Emerson mendorong dari belakang, putranya menarik dari depan. Sapinya malah melawan. Terus datang pelayan wanita Irlandia kan? Iya, pelayan itu memikirkan apa yang diinginkan si anak sapi. Dia memasukkan jarinya ke mulut anak sapi untuk diisap, dan dengan santai menuntun sapi itu masuk. Sapi nggak peduli apa yang Emerson mau. Bahkan donasi ke palang merah saja dilakukan karena kita ingin menolong. Dan menghubungkan keinginan ini sangat manjur. Andrew Carnegie yang mendonasikan $365 juta pernah taruhan $100 dengan ipar perempuannya. Soal keponakannya di Yale yang nggak pernah balas surat, Benar, Carnegie mengirim surat pada 2 keponakannya itu. Di akhir surat, dia nulis seolah melampirkan uang $5, tapi sengaja nggak memasukkannya ke dalam amplop. Surat itu langsung dibalas. Mereka berterima kasih dan nanya kemana uangnya. cerdik banget. Ini juga berlaku buat membujuk anak-anak. Stan Novak punya anak namanya Tim, yang nendang-nendang lantai nolak masuk TK. Stan nggak memaksa. Dia dan istrinya pura-pura asyik menggambar dengan jari di dapur. Saat Tim ingin ikut, Stan melarangnya. Stan bilang, kamu harus masuk TK dulu untuk belajar caranya. Besoknya, Tim udah tidur di kursi ruang tamu, nggak sabar nunggu sekolah. Dia menghubungkan TK dengan apa yang Tim inginkan. Strategi ini juga dipakai si penulis teks saat menyewa ruangan hotel di New York untuk ceramah 20 malam. Tiba-tiba ditagih kenaikan sewa 300% setelah tiket dicetak. Wah, panik, Don. Dia nggak marah. Dia bikin daftar keuntungan dan kerugian buat manajer. Kolom keuntungan, ruangan bebas untuk disewakan ke orang lain. Kolom kerugian, kehilangan sewa dari saya dan kehilangan iklan gratis karena orang-orang terpelajar yang saya bawa ke hotel Anda tak jadi datang. Sewa akhirnya cuma naik 50%. Dia berhasil tanpa membicarakan apa yang ia mau. Sering banget orang gagal paham ini di bisnis. Teks kita membedah surat dari agen periklanan radio, paragraf demi paragraf. Paragraf pertama berbunyi, perusahaan ingin mempertahankan kepemimpinan. Reaksi pakar kita sarkastis banget. Siapa peduli? Saya pusing dengan hipotek, ketombe, dan saham jatuh. Terus kalimat kami adalah benteng jaringan. Reaksinya, Anda besar, lalu kenapa? Cuma bikin saya merasa kecil. Pas suratnya bilang, kami ingin memberi pelayanan. Reaksinya, keledai, cuma mikir apa yang Anda mau. Pas suratnya minta, masukkan kami di daftar istimewa. Reaksinya, sudah sombong, tak bilang tolong pula. Terus ditutup dengan balas segera yang dijawab, saya sibuk, jangan atur saya. Ironisnya satu-satunya yang berguna malah ada di PS atau lampiran jurnal di akhir surat. Surat terminal peti kemas A. Zarega Sons kepada Edward Vermeulen juga sama. Intinya ngeluh truk Edward datang terlambat, bikin macet, dan minta kerjasama kirim pagi. Vermeulen langsung beraksi melawan. Dia bilang, mereka menaruh keuntungan kita di akhir kalimat. Tapi kemudian surat itu direvisi ala Henry Ford kan? Iya, bunyinya jadi gini. Terima kasih telah jadi pelanggan 14 tahun. Kami ingin melayani Anda cepat. Tolong datang lebih awal agar tak macet. Dan pekerja kami bisa pulang lebih cepat untuk menikmati makaroni dan mie buatan pabrik Anda. Sangat menghargai sudut pandang orang lain. Sama kayak Barbara Anderson yang butuh pekerjaan di Phoenix karena kesehatan anaknya, dia fokus pada apa yang Bank butuhkan.
atau J. Howard Lucas dengan 2 agen asuransinya. Agen pertama gagal karena cuma mikirin targetnya sendiri. Nah, agen kedua, John, antusias menemui Lucas di warung kopi. Dia cerita soal asuransi eksekutif baru dan menyuruh tanda tangan dulu, biar urusan penjelasan besok aja sama orang kantor. Antusiasmenya dan kemampuannya membaca keinginan klien yang sibuk membuatnya sukses. Seperti kata Owen Dieng, orang yang bisa meletakkan diri di tempat orang lain tak perlu khawatir akan masa depannya. Ini win-win solution, bukan manipulasi. Seperti kesuksesan Michael E. Weeden dari Shell Oil. Sebagai penutup bab 3, ada 4 contoh akhir yang ringkas. Pertama, lulusan Carrier Corp yang ngajak main basket tapi egois bilang, "Saya butuh teman main." Jelas gagal. Kedua, anak yang nggak mau makan bayam. Ayahnya menjanjikan ia bisa menghajar anak nakal yang merisaknya jika makan bayam. Anak itu langsung makan segalanya. Ketiga, anak yang suka ngompol. Dia biasa tidur sama neneknya pakai baju tidur terusan. Tapi dia sebenarnya ingin pakai piyama laki-laki dan punya kasur sendiri seperti ayahnya. Setelah diberi kasur dan piyama, dia berhenti ngompol karena harga dirinya sebagai orang dewasa. Dan terakhir, anak perempuan 3 tahun yang nggak mau sarapan. Karena suka meniru ibunya, dia disuruh membuat sarapan sendiri di atas kursi. Saat ayahnya masuk, dia dengan bangga memamerkan sarapannya, lalu memakannya habis. Semua cerita ini menunjukkan satu hal pada Anda. Kemampuan memindahkan fokus dari diri sendiri ke kebutuhan orang lain adalah sebuah kekuatan super yang bisa Anda terapkan mulai hari ini. Tapi ini menyisakan satu renungan penutup yang menantang buat Anda. Jika kita terus-menerus memfokuskan kata-kata kita pada apa yang diinginkan orang lain agar mereka bergerak, apakah kita pada akhirnya kehilangan suara dan niat tulus kita sendiri? Atau justru disitulah bentuk paling tinggi dari empati manusia? Sebuah pemikiran provokatif yang luar biasa. Silahkan Anda renungkan itu. Terima kasih sudah bergabung di sesi penjelajahan mendalam kita kali ini. Mari mulai coba pahami keinginan orang lain. Dan sampai jumpa di sesi bedah tuntas kita berikutnya.